Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspita Ramasari, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018. Tujuan saya untuk membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan kelas J yang diampu oleh Ibu Martina Purwaningdia SAP MAP. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik yang berasal dari pengalaman saya sendiri, di mana nantinya akan dianalisis melalui 5W plus 1H, yang dimana ada what, where, when, why, who, dan how. Yang pertama ada what. Apa konflik yang akan saya jelaskan? Jadi konfliknya itu berupa permasalahan yang terjadi di dalam salah satu kepanitiaan yang saya ikuti, dimana saat itu kami sedang proses untuk mempersiapkan salah satu program kerja dari departemen di mana saya berada saat itu. Kemudian jenis konfliknya ini berupa konflik antar individu yang terjadi di dalam organisasi yang sama. Yang kedua ada when atau kapan. Jadi kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu, tahun 2020, sekitar bulan April dan Mei, yang dimana saat itu masih awal-awal pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan perkuliahan baik akademik maupun non-akademik dialihkan untuk dilaksanakan secara online. Yang ketiga ada where atau di mana. Karena sudah dijelaskan bahwa konflik tersebut terjadi pada tahun lalu saat pandemi COVID-19 baru berawal, maka permasalahan tersebut terjadi di masing-masing daerah dari pihak-pihak yang bersangkutan atau individu yang berada di dalam kepanitiaan, di mana individunya ini tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang keempat ada who atau siapa. Jadi konflik yang terjadi saat itu melibatkan seluruh individu yang berada di dalam kepanitiaan yang telah dibentuk oleh departemen kami, yaitu departemen yang berada di dalam salah satu himpunan yang ada di FIAUB, di mana berisikan oleh saya sendiri sebagai staf departemen, kemudian ada kepala dan sekretaris departemen, ada ketua divisi, ada rekan-rekan saya sesama staf departemen, lalu ada teman-teman yang sudah lebih dulu kami seleksi untuk direkrut menjadi panitia dari program kerja kami. Yang kelima ada why atau mengapa. Jadi mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Berdasarkan beberapa poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, konflik ini terjadi pada hampir seluruh individu yang berada di dalam kepanitiaan tersebut. Program kerja yang tadinya sudah kami rencanakan untuk dilaksanakan secara offline, mau tidak mau konsepnya harus kami rubah seluruhnya karena kami harus mengadakan secara online. Semangat kami yang tadinya berapi-api sebelumnya secara tidak sadar perlahan-lahan berkurang karena keadaan tersebut. Rapat rutin yang sering kali kami adakan beberapa minggu sekali seringkali tidak dihadiri secara lengkap oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Kemudian orang yang memberi ide, saran, tanggapan itu bisa dihitung hanya segelintir orang saja gitu. Keadaan tersebut terjadi karena masih banyak yang belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan serba online. Suasana untuk mengadakan acara secara online pun masih asing di pikiran kami. Jadi salah satu faktor menurunnya semangat kami adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan ada bagian paling krusialnya, yaitu ada waktu selama beberapa minggu kami sempat tidak memiliki progres apapun terkait dengan program kerja kami itu, karena saat itu masih awal-awal sekali kami kembali ke daerah masing-masing akibat merebaknya pandemi COVID-19 itu. Masa kekosongan yang timbul itu sepertinya membuat kami menjadi jenuh, jadi bingung, dan kehilangan momentum akan program kerja kami, sehingga konflik yang terjadi antara individu ini tidak dapat dihindarkan, yang dimana konflik ini jika tidak
diselesaikan dapat berpotensi mengganggu jalannya program kerja kami, maka harus diselesaikan secara optimal. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana kami menyelesaikan konflik ini? Jadi adanya pemimpin di dalam kepanitiaan kami, seperti adanya kepala dan sekretaris departemen, ketua divisi, ketua dan wakil ketua pelaksana. Mereka ini mengambil bagian penting di sini untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kepanitiaan kami. Cara yang paling penting yaitu dengan menggunakan komunikasi. Kemudian ada teknik untuk pemecahan konfliknya, yaitu pemecahan masalah. Karena kita semua tidak dapat bertemu tatap muka secara langsung, maka alternatif lainnya melalui tatap muka secara online dengan menggunakan aplikasi untuk teleconference. Pertemuannya ini diadakan bertepatan dengan jadwal rutin rapat besar kami, yang dimana pemimpin yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengadakan forum kecil-kecilan dengan pembahasan mengenai konflik yang terjadi pada saat itu. Pertemuan ini memiliki maksud untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka. Satu persatu individu menyuarakan sudut pandangnya masing-masing tentang apa yang dirasakan terkait dengan program kerja kami, kemudian menanyakan apakah ada masalah baik internal maupun eksternal, kemudian menyampaikan saran mengenai kegiatan apa yang harus dilakukan supaya dapat mengembalikan semangat kerja kami, dan juga ada kalimat dukungan atau motivasi untuk satu sama lain. Nah, jadi tujuannya ini untuk menciptakan tujuan yang serasi antara satu sama lain dan dapat mencapai kesepakatan untuk dapat bekerja sama kembali dari pihak-pihak yang berkonflik. Karena konflik ini secara tidak langsung berasal dari diri sendiri, maka dibutuhkan kesadaran dari diri masing-masing untuk berubah supaya tidak terjadi lagi perpecahan di dalam kepanitiaan untuk kedepannya. Jadi dari hasil pemecahan konflik itu, cerita dan pendapat kami semua dipertimbangkan tanpa memandang status apapun, karena kami semua sama di dalam satu tim yang sama. Memang semua perubahan itu harus berasal dari masing-masing individu, namun dari kegiatan yang kami lakukan saat itu, menurut saya cukup membuat hubungan kerja kami kembali, dan seiring berjalannya waktu dapat menjalankan program kerja kami hingga akhirnya dapat terlaksana dengan sukses pada tahun kemarin. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen konflik. Cerita yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, karena niat saya hanya untuk menjadikan pengalaman tersebut dituangkan ke dalam tugas ini. Maka dari itu, mohon maaf bila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.